Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next di part selanjutnya, Cak. Jadi sebelumnya kita sudah bahas step by step biar teman-teman bisa memahami satu persatu permasalahan yang sudah terjadi seperti itu. Biar ngolei settingan ini mudah ya. Jadi tidak harus kita bongkar semua, tapi dengan cara kita mencarinya satu persatu itu untuk memudahkan nanti mengembalikan burung kita seperti semula, seperti itu, atau burung kita itu agar bisa maksimal seperti sebelumnya, seperti itu ya. Nah, jadi hari ini kita bahas mengenai extra folding jangkrik lagi, guys. Nah, kita selalu berbagi pengalaman yang memang sudah saya lakukan. Jadi kita tetap berbagi ilmu, kita tetap sharing, jadi kita nggak mengguru ya teman-teman ya. Jadi apa yang sudah saya lakukan tetap tak bagi semua. Jadi teman-teman pemula yang mungkin sudah lama bermain murai juga, kita tetap saling berbagi ilmu seperti itu. Oke, hari ini yang kita bahas itu mengenai extra folding jangkrik lagi, tapi kita mengubah pola jangkrik yang mungkin pertama kita berikan itu jangkrik alam, kita rubah ke jangkrik biasa seperti itu, dengan permasalahan kasus yang sama itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi pemberian jangkrik alam yang sudah kita berikan ke murai batu kita itu udah tampil bagus seperti itu ya, dan tiba-tiba terjadi masalah seperti pembahasan kita yang sebelumnya seperti itu. Nah, tiba-tiba terjadi masalah dan kita hanya perlu mengganti jangkrik alam ke jangkrik biasa. Nah, dengan porsi seperti apa? Seperti itu kan. Jadi porsinya kita tetap sama. Misalkan jangkrik alam yang kita berikan itu 5 ya, tapi kita menggantinya ke jangkrik biasa itu tetap 5 atau kita tambahin jadi 7. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita tetap ngasih sama atau kita lebihin 1 atau sampai 2 seperti itu, karena porsi jangkrik celiring sama jangkrik biasa itu ada perbedaan seperti itu. Kalau kita memberikan jangkrik alamnya itu terlalu kenceng mungkin ya, jadi kita udah atik tapi masih sama, kita langsung ganti saja ke jangkrik biasa atau jangkrik genggong seperti itu. Ini khusus yang memang apa ya, di daerahnya teman-teman itu tersedia jangkrik biasa atau jangkrik genggong itu tadi ya, yang warnanya hitam itu tadi. Jadi ada di beberapa daerah itu memang tidak tersedia jangkrik biasa ya, jangkrik biasa. Jadi adanya cuma jangkrik alam. Nah, kalau terjadi seperti itu, kita tinggal otak-atik saja yang mungkin dipasin di part 1, 2, 3 sampai 4, terus nanti next kita bahas lagi pelan-pelan seperti inilah. Ini kita bongkar masalah pergantian jangkrik alam ke jangkrik biasa seperti itu, agar burung kita itu kembali maksimal lagi, guys, seperti itu ya. Jadi masalahnya sama seperti kita yang bahas sebelumnya itu. Jadi ini kita hanya perlu mengganti atau mencoba. Jadi kalau misalkan permasalahannya itu sama, kita tinggal mengganti saja ke jangkrik biasa. Untuk perawatan harian kita tetap samakan, guys. Jadi yang sudah menjadi pola teman-teman di rumah itu, pola rawatan teman-teman di rumah yang sudah menjadi kebiasaan si burung, kita ndak usah merubah total, tapi kita hanya merubah jangkrik celiring ke jangkrik biasa seperti itu. Nah, untuk pemberian seperti ini itu kita juga harus melihat perubahan karakter burung kita ya, karena yang tahu itu di rumah teman-teman. Mungkin yang semula itu gacornya ndak karuan lah ibaratnya. Kalau memang di lapangannya sudah ada apa ya, sudah ada trouble, terjadi masalah, terus hariannya itu terlalu gacor seperti itu kan. Jadi ketika kita ganti ke jangkrik biasa, ketika terjadi ada perubahan, pasti dia ada agak menurun tingkat kegacorannya seperti itu. Nah, itu nanti tetap dievaluasi. Penerapan seperti ini itu tidak bisa seminggu langsung jadi, enggak teman-teman. Kita tetap harus memaksimalkan, membiasakan burung kita untuk perawatan yang baru atau pemberian jangkrik yang semula jangkrik alam kita berikan ke jangkrik biasa itu
paling enggak ya minim-minimnya tetap 2 minggu ya teman-teman ya. Kita tetap biasakan hariannya itu benar-benar burung kita itu sudah terbiasa seperti itu. Bah, nanti baru kita tes ke lapangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita lanjut ke hari H. Jadi kalau pemberian jangriknya di harian sudah pas ya, sudah ketemu, sudah kita ganti jangkrik alam ke jangkrik biasa, lanjut ke hari H-nya, persiapannya seperti apa, kita tetap samakan. Yang kita rubah itu hanya pola makan di lapangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tetap kita merubahnya di harian sama hari H. Nah, ketika teman-teman mungkin ada pemakaian Hongkong, terus ada tambahan krotonya juga ya, yang perlu diubah itu mungkin kita hanya ngasih itu dari rumah saja. Jadi mungkin settingan teman-teman di rumah jangkriknya pagi 5 ya, terus nanti mandi, lanjut mandi kering, begitu mau berangkat ke lapangan kan nanti tinggal ngasih lagi 5 seperti itu. Nah, nanti jaraknya itu tetap kita nunggu minim-minimnya 1 jam ya. Jadi jangan kita pernah pikiran punya punya pikiran kalau burung kita itu lapar, jangan. Yang penting kita sudah siapin dari rumah, dan mungkin di H-1-nya mungkin ada naik jangkrik, yang sebelumnya ada kenaikan jangkrik tetap kita kasih ya, tetap kita kasih. Jadi yang semula mungkin 5 di H-2 kita jadi 7 pagi sore, terus nanti mungkin di hari Sabtunya mungkin ada kenaikan lagi menjadi 10 pagi sore, itu tetap samakan, cuman yang membedakan cuman jangkriknya saja seperti itu. Nah, nanti pola seperti ini tuh kita biasakan selama 2 minggu ya, 2 minggu. Mungkin untuk membiasakan itu tetap kita di hari Jumat Sabtunya, walaupun minggunya kita tidak buat main, kita tetap ada kenaikan jangkrik seperti itu, kita biasakan seperti itu. Jadi walaupun minggu kita nggak main, kita tetap naikin jangkriknya di Jumat dan Sabtu. Nah, nanti kembali lagi di hari Senin, begitu seterusnya sampai nanti di minggu kedua, terus nanti kita tes di minggu ketiga seperti itu. Atau mungkin di minggu kedua langsung kita mau jajal, nggak apa-apa. Jadi kita hanya pengen menganalisa saja ada perubahan enggak ya, gitu kan. Jadi yang mungkin semula kerjanya mungkin dia hanya 30%, ketika nanti udah ada kenaikan pola kerja, jadi teman-teman yang nanti yang menganalisa di lapangan seperti itu. Jadi tidak ada yang aneh-aneh ya teman-teman, masih sama lah ya, masih sama. Jadi mulai pemberian jangkriknya itu tetap kita samakan, cuman kita hanya mengganti dan merubah itu jangkrik alam ke jangkrik biasa. Terus mungkin pola mandinya dan jemurnya tetap kita samakan seperti sebelumnya ya. Tuh, jadi pergantian ini kita tidak merubah kebiasaan si burung, mulai dari jemur, umbar, terus embun tetap kita samakan ya. Jadi kita tidak mau merubahnya total, jadi kita hanya merubah itu di jangkriknya saja ya, pemberian jangkriknya itu tadi. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita bahas itu memang step by step biar teman-teman itu membongkar membongkar masalah itu bukan melihat dari sisi semuanya. Jadi kita pelan-pelan, mungkin dari sisi penjemuran, pemberian extra fooding, terus pemberian mandinya juga ya itu. Jadi ada penambahan kroto dan UH juga. Jadi kita bedah pelan-pelan. Jadi insya Allah nanti kedepannya pasti ketemu dan kembali maksimal lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa kalau pas burung kita terjadi masalah, ketika kita rubah terus instan jadi, itu rata-rata tidak ada. Mungkin ya terjadi ada, cuman kan tidak banyak ya teman-teman ya. Kita tinggal lihat karakter burung kita dan penanganan kita seperti itu. Soalnya kan beda tangan juga pasti beda prosesnya seperti itu. Ya itu teman-teman, jadi kita mungkin tidak bahas banyak-banyak karena kita memang pengennya bahas step by step biar teman-teman itu ngepasin settingan itu enak ya. Jadi membongkarnya itu berurutan lah ya, mulai dari jangkrik itu tadi, terus penjemuran, terus pemberian waktu di hari hanya seperti itu.
Nah, nanti lama-kelamaan teman-teman pasti terbiasa ketika burung kita itu terjadi masalah. Jadi kita bongkarnya itu mungkin dari sisi A, B, C, D itu tadi ya. Oke, semoga selalu bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Nanti kita lanjut lagi. Ini kita hanya membahas pergantian jangkrik alam ke jangkrik biasa, dan nanti tetap dievaluasi ketika ada perubahan. Nah, ketika sudah ada perubahan bagus, kita tinggal nambahin mungkin dari sisi mandi, mungkin dari sisi penambahan jangkriknya lagi, atau ada pengurangan seperti itu, atau H-1 itu tidak perlu ada kenaikan jangkrik seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya simpel seperti itu, tapi terkadang itu membuat kita bingung sendiri kalau kita memang tidak terbiasa untuk membongkar settingan seperti itu. Apalagi kalau kita nerusin settingan yang sebelumnya dipegang sama orang, kita tinggal ngelajutin itu terjadi masalah seperti itu. Terkadang itu kita bingung sendiri. Jadi aslinya itu simpel, tetap berproses, dan kita tetap semangat mencari memaksimalkan burung kita lagi. Oke, mungkin itu teman-teman, semoga bermanfaat. Tak doain tetap rezekinya lancar untuk teman-teman ya, dimudahkan segala urusan, tetap sehat, semangat, dan terus berkarya mencetak burung-burung terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.